Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ardika Sanjaya, Prodi Informatika Angkatan 21. Sini saya akan mengerjakan presentasi UAS Sistem Operasi. Baiklah, langsung saja. Soal yang pertama itu sinkronisasi proses. Nah, di sinkronisasi proses ini ada proses konkuren, yaitu proses-proses yang konkuren adalah proses-proses lebih dari satu dieksekusi oleh prosesor pada saat yang sama atau hampir bersamaan. Nah, akibatnya akses secara bersamaan pada data yang di-sharing mengakibatkan data menjadi inkonsistensi. Maintain data yang konsistensi membutuhkan mekanisme untuk memastikan bahwa eksekusi proses dari compiling proses dilakukan secara berurutan. Yang kedua itu bounded buffer atau buffer terbatas. Pada model shared memory untuk menyelesaikan permasalahan, bounded buffer paling banyak menyimpan n-1 item pada buffer pada saat yang bersamaan. Contoh seperti yang di gambar itu ada spoiler direksi, ada proses A, proses B. Nah, kemudian kita lanjut saja itu race condition. Race condition adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat yang bersamaan. Untuk mencegah race condition, proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasi. Nah, ini juga ada contoh dari race condition. Pada gambar itu ada proses A juga proses B, spoiler direksi. Nah, kemudian ada lagi yang namanya problem critical section. Bagian dari program di mana share memory diakses disebut critical section atas critical region, dan proses berkompetisi untuk menggunakan share data masing-masing memiliki kode segmen dinamakan critical section di mana shared data diakses. Problem bagaimana memastikan satu proses dieksekusi dalam critical section dan tidak ada proses lain untuk dieksekusi dalam critical section. Nah, kemudian itu solusi problem critical section. Yang pertama itu mutual exclusion. Jika proses P dieksekusi, maka tidak ada proses lama dapat dieksekusi pada critical section tersebut. Progress artinya ketika tidak ada proses yang menggunakan critical section dan tidak ada proses yang ingin menggunakan critical section tersebut, maka harus ada proses yang menggunakan section tersebut. Yang selanjutnya itu bounded waiting. Maksud dari bounded waiting adalah setiap proses yang menggunakan critical section, maka proses-proses yang menunggu tersebut dijamin suatu saat akan menggunakan critical section. Dan solusi yang diberikan harus memenuhi permintaan berikut. Yang pertama itu mutual exclusion, deadlock free, and starvation free. Nah, selanjutnya itu ada problem klasik pada sinkronisasi. Ada 4 hal yang selalu menjadi pada sinkronisasi. Yang pertama itu problem bounded buffer. Yang kedua problem dinning oil shopper. Yang ketiga problem sleeping barber. Yang keempat problem readers and writers. Nah, yang nomor 2 selanjutnya itu adalah deadlock. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi di mana satu variabel menggunakan oleh dua proses. Contohnya prosesor channel I dan O disk. Contohnya peran sumber daya jenis ini pada terjadinya deadlock ialah misalnya sebuah proses memakai disk A dan B, maka akan terjadinya deadlock jika setiap proses sudah memiliki salah satu disk dan meminta disk yang lain,
masalah ini tidak hanya dirasakan oleh pemrograman tetapi oleh seorang yang merancang sebuah sistem operasi. Kemudian dua jenis rescuer. Rescuer pre-table adalah rescuer yang dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Nah, yang kedua, rescuer non-portable adalah rescuer yang tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya karena yang akan menimbulkan gigitan komposisi. Rescuer jenis ini yang sering disebut menyebabkan deadlock. Nah, kemudian ada contoh gambar deadlock graph dengan deadlock di bawah ini. Nah, mungkin bisa dilihat di situ. Nah, kemudian kita lanjut ke kondisi untuk terjadinya deadlock. Nah, di sini ada beberapa kondisi yang terjadinya deadlock. Yang pertama itu mutual exclusion. Kedua, kondisi genggam dan tunggu. Yang ketiga itu kondisi non-preemption. Yang keempat itu kondisi menunggu secara sirkular. Nah, terjadinya deadlock bila terdapat ketiga kondisi ini. Tetapi adanya ketiga kondisi itu belum tentu terjadinya deadlock. Deadlock benar-benar terjadi bila syarat-syarat keempat terpenuhi. Kondisi keempat merupakan keharusan bagi terjadinya deadlock. Nah, kemudian itu selanjutnya adalah metode mengatasi deadlock. Yang pertama, mengabaikan masalah deadlock. Yang kedua, mendeteksi dan memperbaiki. Yang ketiga itu menghindari deadlock atau avoidance. Yang keempat itu pencegahan deadlock. Nah, selanjutnya itu adalah soal nomor 3 yaitu manajemen memori nyata. Manajemen memori main memory dan register satu-satunya storage CPU yang dapat diakses secara langsung. Register mengakses dalam satu CPU clock atau kurang. Main memory lebih lama dari register cache, berada di antara main memory dan CPU register prediction. Manajemen memori main memory dan register satu-satunya strong CPU yang dapat diakses langsung. Yang selanjutnya itu adalah page. Alamat yang dihasilkan oleh CPU memory logic akan dibagi menjadi dua, yaitu page number atau P yang merupakan page number menjadi indeks dari page table yang mengandung base address dari setiap alamat memori. Yang kedua itu page offset atau disingkat D. Physics page offset akan digabung dengan base address untuk mendefinisikan alamat fisik memori yang sebenarnya. Nah, yang selanjutnya itu soal nomor 4 adalah manajemen memori virtual. Memori virtual program yang dijalankan harus dimuat dengan memori utama. Masalah jika program lebih besar dari memori utama yang tersedia. Solusi overland memori virtual. Konsep memori virtual. Memori virtual adalah kemampuan mengalamati ruang memori melebihi memori utama yang tersedia. Jadi kegunaan memori virtual ini adalah semacam kita bisa membesarkan RAM-nya itu. Nah, kemudian prinsip lokalitas. Prinsip lokalitas adalah proses-proses cenderung mengacu penyimpanan secara tak seragam. Adapun dua jenis lokalitas, yang pertama itu lokalitas berdasarkan waktu atau temporal locality, yang kedua lokalitas berdasarkan ruang atau spatial locality. Prinsip lokalitas diperoleh dari observasi buku kajian teoritis. Nah, yang soal yang kelima itu konsep dasar sistem komputer. Keuntungan menggunakan komputer, yang pertama itu kecepatan. Nah, operasi komputer terjadi melalui sirkuit elektrik, waktu data, perintah dan informasi mengalir melalui sirkuit. Nah, yang kemudian itu kepercayaan. Nah, kepercayaan ini komponen elektrik dari
dari komputer modern dapat diandalkan dan dipercaya karena komponen tersebut jarang mengalami kerusakan. Nah, yang ketiga itu penyimpanan. Penyimpanan komputer mampu menyimpan data yang banyak dan membuat data itu tersedia untuk diproses kapan saja kita mau. Nah, yang poin berikutnya itu komponen komputer hardware atau perangkat keras. Desktop PC, contohnya itu desktop PC, laptop, tablet PC, server. Nah, selanjutnya itu pemrosesan CPU. Pemrosesan CPU atau pemrosesan terdiri dari 3 komponen, yaitu CPU, control unit yang berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer ALU atau arithmetic logic unit yang berfungsi melakukan operasi aritmetik dan logic register merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat operan-operan dari operasi yang dilakukan oleh pemrosesan. Nah, yang selanjutnya itu memori ada 3 macam yang dipergunakan dalam sistem komputer, yaitu register digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Nah, yang kedua itu main memory dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahannya. Nah, yang ketiga itu secondary storage dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Nah, yang selanjutnya itu perangkat I/O, perangkat masukan atau keluaran, digunakan sebagai sistem komputer untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, baik ke pemakai ataupun lingkungan secara umum. Nah, instruksi antara komponen disebut bus, dan interaksi ini berkaitan dengan tata cara hubungan antara komponen sistem komputer, menghubungkan CPU dengan memori utama ataupun dengan alat-alat input output. Nah, bus terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu bus alamat atau address bus untuk memberikan informasi alamat dari memori atau port yang hendak diakses bus alamat. Yang kedua itu bus data atau data bus untuk membaca dan mengirim data dari atau ke memori atau port. Bus data berisi 8,16,32 jalur sinyal paralel atau lebih. Yang ketiga itu bus kendali atau control bus. Sinyal bus kendali antara lain memory read, memory writer, atau reader atau write. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.